Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini teman anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik. Sebelum kita masuki mata pelajaran kita hari ini, mungkin ada teman yang salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oh ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sesuai. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Mungkin ada yang kalian ketahui apa itu teks persuasi? Oke, kita lanjut. Ini tujuan pelajaran kita, mengevaluasi gagasan pesan yang terdapat dalam teks persuasif dan menggapai informasi yang disimak dalam teks persuasif. Nah, ini definisinya. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa membantu saya untuk membacakan definisi teks persuasif. Nah, saya minta Rehan. Teks persuasi atau persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, dan membujuk pembacanya melalui melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Ya, kita ketahui teks persuasif bersifat untuk membujuk pembacanya atau menyuruh. Kalimat ini persuasif biasanya muncul pada teks pidato, teks negosiasi, atau dalam iklan. Kalimat ini juga sering diawali dengan kata mari, ayo, dan sebagainya. Terus ciri-cirinya itu terdapat kata imperatif, terdapat konjungsi argumentatif, terdapat data dan fakta, dan dapat meyakinkan para pembaca dan bersifat ajakan. Ya, kita lanjut. Ini jenis dari teks persuasif. Adanya kalimat di dalamnya keberadaan kalimat ajakan tersebut menjadikan satu lebih mudah dalam memahami teks persuasif. Berapa kata ajakan yang kerap ada di dalam teks persuasif adalah seperti kata lakukan, ayo, mari, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenisnya: teks persuasi pendidik, teks persuasi politik, dan persuasi propaganda, dan teks persuasi iklan. Ya, ini teks persuasi pendidik bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi para pembaca agar memahami pentingnya pendidikan dan meningkatkan keadaan akan nilai-nilai akademik. Yang contohnya kita mengajak para pendidik, mari kita rajin belajar untuk masa depan kita lebih cerah. Gitu. Lalu ini teks persuasi politik. Teks persuasi politik bertujuan untuk meyakinkan para pembaca agar mendukung satu ideologi partai politik atau calon pemimpin tertentu. Ya, mungkin contohnya itu ketika kita ada pemilihan presiden, kita mengajak untuk mari kita memilih presiden ini atau nomor ini. Tuh, apakah bisa dipaham sampai sini? Ya. Lalu teks persuasif propaganda. Teks ini menguasai propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik mengenai suatu isu tertentu. Seringkali cara mengiring opini melalui media massa. Ya, sekarang ini kita ketahui perkembangan teknologi lebih canggih, dan kita ini teks persuasif ini bertujuan untuk mengiring opini melalui media massa. Banyak
yang kayak konten-konten, lalu ada yang apa? Lalu ini yang terakhir, teks persuasif iklan. Teks persuasif iklan ini digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan menarik perhatian dan meyakinkan konsumen agar membeli atau menggunakan sesuatu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari teks ini? Ya, mungkin. Ya, seperti kita lihat dalam TV itu iklan-iklan kayak mengajak untuk memakai sampo kayak. Nah, ya, seperti itu, betul. Pintar sekali. Terima kasih sudah memberikan satu contoh. Baik teman-teman, baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam kelompok, dibagi dalam 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Salah ya. Terima kasih. Ini tugasnya, ada teks persuasi pendidik, teks persuasi politik, teks persuasi propaganda, dan teks persuasi iklan. Cocokkan kalimat dalam teks yang saya bagikan kepada anak-anak sekalian. Lalu nanti kelompok 1 tampil untuk menentukan teks persuasif itu yang mana. Kelompok 2 juga akan tampilkan teks persuasi politik. Dan selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Saya beri waktu untuk menentukan teksnya dalam waktu 2 menit. Ini kan, misalnya ini kan, ini berarti ini teks persuasi pendidik. Ya. Itu politik. Kelompok 2-nya yang politik. Yang ini pemilu demokrasi. Iya. Ini. Ini yang keempat. Ketiga. Iya. Yang iklan. Ini. Baik, apakah sudah yang kerjakan? Siapa yang mau tampil lebih dahulu? Atau dari kelompok 1 aja? Nah, silakan. Salah satu aja. Salah satunya. Ini propaganda. Baca yang teks persuasi pendidik. Yang mana menurut kalian dari teks-teks itu? Menurut kami itu yang 1, belajar hari ini adalah investasi emas untuk masa depanmu. 2, jangan pernah lelah mencari ilmu karena ilmu akan menjaga kesumu gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman-teman. Lalu untuk kelompok 2, silakan maju. Silakan. Untuk teks persuasi politik, yang mana menurut kalian dari teks tersebut? Untuk teks persuasi politik, yang kami pilih adalah yang pertama, gunakan hak pilihmu dengan bijak karena satu suara sangat berarti. Yang kedua, pilih pemimpin yang bukan hanya janji tapi terbukti bekerja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini dan untuk partisipasinya dalam pelajaran kita hari ini.
Dan terima kasih juga kalian sudah memberikan waktunya dengan baik. Sekian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.